Shalom, jumpa lagi di Klava Sukacita. Pendengar Klava Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang hendak kita renungkan di hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru Injil Markus pasal 14 ayat 26. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, marilah kita berdoa. Saat ini ya Tuhan Allah, kami hendak mempersiapkan hidup kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berilah bagi kami hikmat dan pengertian-Mu ya Tuhan, sehingga ketika firman Tuhan kami baca dan kami merenungkannya, kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman-Mu dan sekalian kami yang mendengarkannya lewat channel Klava Sukacita, Tuhan memberkati sehingga dari hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Injil Markus 14 ayat 26 dengan perikop pembacaan, Petrus akan menyangkal Yesus. Ayat 26, sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini. Dikatakan berbahagialah bagi Bapak Ibu dan saya yang membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Tema kita, nyanyian pujian di tengah penderitaan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jalan menuju salib kini semakin dekat. Yesus memulai mempersiapkan hati para murid untuk menghadapi peristiwa penyalibannya. Setelah perjamuan malam terakhir, Yesus dan para murid-muridnya menyanyikan nyanyian pujian dan mereka menuju ke Bukit Zaitun. Momen ini adalah transisi menuju Getsemani, di mana penderitaan Yesus semakin dekat. Injil Markus menekankan kontras antara komitmen mulut dan janji setia dan realitas kelemahan manusia. Bapak Ibu pendengar Klava Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nyanyian pujian, menyanyi setelah makan Paskah adalah tradisi Yahudi. Kita bisa baca dari kitab Mazmur 113 sampai Mazmur 118 disebut Halei. Menariknya, Yesus memuji Allah di tengah jalan menuju penderitaan. Bagian ini hendak menunjukkan iman yang teguh di tengah kesengsaraan. Dan juga Yesus hendak menjelaskan kepada para murid bahwa ada di antara mereka yang nantinya juga akan menyangkal Yesus. Mereka akan tergoncang tetapi juga akan tercerai-berai, sehingga Yesus harus mempersiapkan mereka secara baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini, pertanyaannya bagi kita saat ini, apakah di tengah penderitaan dan tantangan hidup, apakah kita juga memuji Allah? Adakah Bapak Ibu dan saya diperhadapkan dengan tantangan dan persoalan, bahkan di situasi yang sangat sulit bagi kita? Adakah kita memuji Allah? Marilah kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Memuji Tuhan itu sangat penting. Apapun yang kita alami dalam hidup ini, bawalah hidup ini hanya di dalam Tuhan sajalah. Saya percaya memuji dan mengagungkan Tuhan itu jauh lebih penting daripada melihat besarnya tantangan, melihat besarnya persoalan dan permasalahan hidup. Sebab memuji Tuhan memberi kemampuan bagi kita untuk melewati semua yang terjadi dalam hidup kita. Saya percaya bahwa dari firman Tuhan kita belajar taat dan mengikuti Yesus. Bapak Ibu kekasih Tuhan, menjalani hari-hari hidup ini ada banyak tantangan yang kita lewati. Tetapi percayalah, di tengah-tengah tantangan hidup, kita taat setia mendengarkan firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Teristimewa selalu memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu sangat penting dalam hidup kita. Karena tanpa memuji Tuhan, apa arti hidup kita?
Hanya Tuhan sajalah yang kita puji dan hanya Tuhan sajalah yang kita sembah. Oleh sebab itu dari bagian firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk belajar dari Yesus yang taat dan setia walaupun di tengah-tengah penderitaan atau kesengsaraan dan menuju kepada salib itu. Yesus tetap setia memuji Allah karena Yesus taat atas perintah dan kehendak Allah. Karena yang Allah kehendaki adalah keselamatan bagi dunia ini, keselamatan bagi Bapak Ibu dan saya. Maka Yesus harus menderita, Yesus harus mati di kayu salib supaya Bapak Ibu dan saya diselamatkan. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saya lewat firman-Nya, dan firman-Nya menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur karena kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus ya Tuhan Allah, sehingga firman Tuhan yang kami dengar hari ini tidak lalu daripada pendengaran kami, tetapi firman-Mu tertanam di setiap hidup kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan memberkati, dan setiap kami yang mendengarkan lewat channel Klava Sukacita, hidup kami diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami terus berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Shalom.